Puji Tuhan, kita bersyukur buat pertolongan Tuhan. Baik kita semua yang hadir di gereja maupun yang menyaksikan live streaming dari rumah, kita tetap bersyukur. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian yang terutama dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus.
Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah memelihara kami. Dari malam hingga pagi hari ini kami masih bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Biarlah kami pakai tubuh ini untuk mempermuliakan nama-Mu. Baik jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah maupun yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan tolong kami. Biarlah ketika kami memuji, kami menyembah Engkau, nama Tuhan dipuji, nama-Mu disenangkan. Bahkan pun kami Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, Tuhan mampukan kami, Tuhan memberkati kami, supaya ketika kami melayani Engkau, nama Tuhan dipuji, disenangkan, dan kami diberkati oleh Tuhan. Jemaat-jemaat semua dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Kami akan lebih lagi memuji dan mempermuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita tetap memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. memuji Tuhan, kita angkat satu pujian yang mengatakan, kami berkumpul memuji, mempermuliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita lebih semangat untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan.
Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya. Firman Tuhan, kita angkat satu pujian mengatakan ku rindu sabdamu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Yesus yang heran dan berkuasa, berfirman-Lah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Katakan ku rindu sabdamu Tuhan, sabdamu
syukur buat kasih anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami, biarlah semua menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, sembunyikan luka-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti, memahaminya Tuhan, dan dapat menjadi kekuatan bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini sidang jemaat Tuhan yang akan mengikuti ibadah di rumah masing-masing juga Tuhan. Berikan kami hati sebagai seorang hamba, telinga sebagai seorang murid, untuk kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara semua, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah. Kita bersyukur kembali pada minggu terakhir bulan April. Kita boleh ada di rumah Tuhan. Buat saudara yang di rumah juga boleh menikmati firman Tuhan melalui live streaming. Ya, pagi ini saya ingin berbicara tentang mahkota. Ya, dan banyak khotbah ini akan seri karena banyak mahkota-mahkota yang akan kita bahas. Tapi pagi ini pendahuluannya saja sudah panjang ya. Jadi saya akan bicara tentang mahkota. Banyak mahkota di dunia ini Bapak Ibu Saudara, tapi secara garis besar ya Alkitab di dalam Perjanjian Baru menjelaskan bahwa ada 3 jenis mahkota secara garis besar ya. Tapi corona juga nama artinya mahkota saudara. Corona penyakit virus itu artinya juga corona itu mahkota. Tapi itu mahkota yang membahayakan saudara ya. Jadi saya tidak bicara tentang corona, tapi mari kita lihat tentang mahkota ini. Saya sampaikan terlebih dahulu pendahuluannya secara garis besar. Mungkin hari ini belum sampai kepada mahkotanya yang spesifik, tapi kita lihat secara garis besar dulu. Ya, ada 3 jenis mahkota dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Greka itu. Pertama itu Stephanoo. Stephanoo ini artinya mahkota kemenangan hasil dari pertandingan-pertandingan. Ya, coba kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 5. 2 Timotius 2 ayat 5 ini mahkota yang secara duniawi ya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi Bapak Ibu Saudara, secara jasmani mahkota didapat melalui peraturan-peraturan, melalui hal-hal yang harus diikuti, termasuk disiplin-disiplin yang ada. Dan demikian juga sebenarnya mahkota secara rohani mendapatkannya itu sama saja dengan bagaimana secara jasmani itu ya. Itu jadi pertama mahkota Stephanoo ini hasil dari perjuangan atlet-atlet untuk mendapatkan mahkota atau piala atau hadiah ya. Jadi mahkota ini sebenarnya memang mempunyai makna itu tadi, hadiah atau hasil ya. Kemudian yang kedua diadema ya. Diadema ini simbol kekuasaan atau martabat suatu kerajaan, satu pemerintahan begitu ya, kekaisaran misalnya dan lain-lain, itu mereka pakai mahkota. Nah, mahkota ini yang disebut dengan diadema ya. Misalnya di dalam Wahyu pasal 12. Jadi kita lihat Wahyu pasal 12 ayat 3, coba tolong tampilkan. Mereka maka tampaklah suatu tanda lain di langit, dan dilihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Saudara lihat di sini naga, si ular tua, iblis, dia pakai mahkota, dia punya kekuasaan tentunya. Ya. Jadi ya, dia punya kekuasaan, kerajaan. Ya, itu sebabnya kita lihat di dalam simbol ini ada martabat, ada suatu kerajaan. Begitu juga ayat selanjutnya, misalnya pasal 13 ayat 1 dan 2, pasal 13
Wahyu 13. Dan ia tinggal, Wahyu 13 ayat 1 dan 2, bukan ayat 12. Ya, ayat 12 betul. Lalu aku melihat ayat 1 itu, aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ini saudara lihat, musuh-musuh antikris yang dapat juga punya mahkota, mereka punya kekuasaan, punya lambang-lambang pemerintahan ya. Tetapi kita lihat juga di dalam Wahyu 19 ayat 11 dan 12, ini Tuhan Yesus yang menunggangi kuda putih ya. Dia juga pakai mahkota. Wahyu 19 ayat 11, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 12-nya, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan kepadanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Jadi Yesus yang adil, yang setia, yang benar itu, dia raja di atas segala raja. Ada mahkota, banyak mahkota di atas kepalanya. Jadi itulah yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang kita bahas saudara, Stepano. Kalau tadi Stepanoo, sekarang Stepano saja ya. Nah, dalam bahasa Greek ini tidak dimunculkan di LCD, nanti di Warta Jemaat akan muncul ya. Nama-nama dalam bahasa aslinya muncul di Warta Jemaat nanti. Jadi semua jemaat akan dapatkan warta, di sana muncul nama-nama arti dalam bahasa Greekanya. Jadi ini mahkota kemenangan sebagai hadiah atau penghargaan. Jadi mahkota yang didapat sebagai hadiah, tapi ini secara rohani tentunya, bukan tadi secara jasmani pertandingan-pertandingan tadi saudara. Jadi Stepano ini bukan Stepanoo ya, tapi Stepano saja, mahkota kemenangan sebagai hadiah atau hasil atau penghargaan dari orang-orang yang sudah berkemenangan ya. Nah, saya khotbahkan ini khusus tentang Stepano, bukan yang kedua tadi, bukan pertama dan kedua. Jadi saya tidak berbicara tentang atlet-atlet yang menang Stepanoo itu tadi, bukan juga diadema pemerintahan raja-raja, penguasa-penguasa dunia dan sebagainya. Bukan itu yang saya ingin bicarakan. Tetapi khotbah ini khusus tentang Stepano ya. Bagaimana orang-orang percaya, orang-orang Kristen akan mendapatkan mahkota apabila menang ya. Nah, 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10 ini sebagai dasar kita memulai khotbah ini. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10-nya, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui ayat ini kita tahu bahwa ada pahala, ya, ada upah, ada sesuatu yang patut diterima sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi di sini kita lihat bahwa hasil usaha. Nah, hasil usaha ini kita bisa tahu pada saat kita menghadapi tahta pengadilan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara,
tahta pengadilan Kristus ini disebut Bematos tau Kristo. Bematos tau Kristo artinya pengadilan Kristus. Itu bukan untuk semua manusia, enggak. Ya, itu hanya untuk orang-orang percaya. Ya, bema ini bukan pengadilan untuk orang-orang seluruh dunia, enggak, tapi seluruh orang-orang yang sudah percaya, yang menang, yang setia sampai ke akhir. Jadi, saudara, pengadilan ini bukan untuk seluruh umum, tetapi untuk orang-orang yang sudah percaya. Nah, bema yang akan kita hadapi. Nah, saudara, peristiwanya ini setelah masa tribulasi atau masa aniaya, masa antikris 3,5 tahun itu, ya. Jadi terjadi perang Harmagedon antara antikristus dengan Kristus, ya. Anak-anak buahnya perang terjadi di Harmagedon. Itu ada di dalam Wahyu 16 ayat 16 dan peristiwanya di Wahyu 19 ayat 20. Coba kita lihat Wahyu 16 ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. 20 ayatnya yang 19 ayat yang ke-20. Nah, di situ kita lihat kekalahan dari antikris, ya. Jadi setelah tribulasi ini Harmagedon terjadi, antikris dan nabi palsu dikalahkan dan langsung dilemparkan ke dalam nyala api dan belerang, ya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan di depan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembuhkan menyembah patungnya, ya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi di sini kita lihat patung binatang itu patung yang dibuat oleh antikris yang dalam waktu 3,5 tahun harus disembah oleh seluruh dunia yang belum disingkirkan. Gereja disingkirkan terlebih dahulu, saya sudah sampaikan itu beberapa waktu lalu. Dan kemudian saudara, yang sudah disingkir waktu kekalahan antikris ini, disitulah nanti orang-orang yang sudah menang, orang-orang yang pengikut Kristus yang dibangkitkan itu menghadapi tahta pengadilan Kristus, bema tadi. Tapi antikris dan nabi palsu langsung dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang, ya. Jadi antikris dan nabi palsu langsung masuk ke dalam dapur api. Memang iblis dan setan beda, saudara. Iblis dan setan dirantai 1000 tahun damai, 1000 tahun, dan masa pemerintahan antikris bersama dengan orang-orang percaya yang sudah mendapat mahkota itu memerintah selama 1000 tahun, ya. Jadi hasil, ya. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 terlebih dahulu. Di sini kita lihat ada sesuatu yang penting juga. Wahyu 20 ayat 4. Orang-orang yang duduk di atas tahta itu mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi, ya. Di sini hasil dari bema itu. Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat 4. Lalu aku melihat, Wahyu 20 ayat 4 itu terlalu kecil, ya. Lalu aku melihat tanda tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, ya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi, ya, juga jiwa-jiwa yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan firman Allah, yang tidak menyembah patung antikristus dan tidak menerima tanda 6, ya, dan di tangan dan di dahi mereka. Jadi saudara, orang-orang yang duduk di tahta ini, ya, mereka-mereka yang sudah menang, ya. Yohanes melihat di Pulau Patmos, ya, dengan ilham Roh Allah dia melihat bagaimana orang-orang yang duduk di atas tahta itu kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi, ya.
ikut memerintah bersama dengan Kristus dengan mahkota-mahkota, ya. Dan saudara, jiwa-jiwa yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian, mereka-mereka yang mati syahid, saudara, banyak sekali yang mati syahid, apalagi waktu zaman Boko Haram itu dan ISIS yang banyak membunuh orang-orang Kristen, saudara, mereka dipenggal itu, mereka ada di sana nanti, saudara, ikut memerintah bersama dengan Kristus, dan mereka memiliki hak istimewa. Karena apa? Karena mereka, nanti kita lihat di mahkota-mahkota yang akan mereka terima, saudara. Jadi mereka itu memiliki kesaksian tentang Yesus dan firman Allah. Dan orang-orang yang tidak menyembah kepada patung binatang. Masih ada orang-orang yang selamat pada waktu zaman antikris, ya. Mereka-mereka itu tidak menyembah patung, tetapi saudara, mereka selamat tidak lagi karena pertolongan Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah diangkat, ya, dengan kekuatan sendiri. Nah, ada tanda 666 di dahi dan di tangan yang harus pada waktu pemerintahan zaman antikris. Baru saya sudah sampaikan pada waktu hari kenaikan Tuhan, ya. Nah, saudara, mahkota disediakan bagi orang-orang yang diselamatkan ini, yang menang dan yang bertahan sampai ke akhir. Jadi mahkota ini bukan untuk semua, ya. Titus 2 ayat 11 sampai 15, coba ini untuk orang-orang yang sudah diselamatkan, saudara. Keselamatan itu merupakan kasih karunia, ya. Dan saudara, pastikan saudara dan saya ada di dalam kasih karunia ini, ya. Karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 11-nya. Nah, lanjut. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri, ya, yang rajin berbuat baik. Ada hubungan dengan perbuatan baik setelah kita diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, keselamatan kasih karunia, pemberian Allah buat saudara dan saya. Hasil dari apa yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya, termasuk juga waktu dia pakai mahkota. Mahkota yang dipakai mahkota duri, saudara. Untuk saudara dan saya mendapatkan mahkota abadi, mahkota-mahkota yang ada di dalam Alkitab ini, Tuhan Yesus rela memakai mahkota duri penderitaan, ya, mahkota duri tinon stepanon, ya, dalam bahasa Grekanya akan tinon stepanon. Jadi mahkota duri, ya, ini membuat saudara dan saya bebas dari kutuk, ya, sebab duri tumbuh pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan bumi terkutuk. Kutuk itu diangkat waktu Yesus mati di atas kayu salib Kalvari. Dia pakai mahkota duri, saudara. Dan duri itu dipukul dengan bambu. Saudara bisa bayangkan penderitaan Yesus pada waktu dia mempersiapkan mahkota-mahkota yang luar biasa untuk saudara dan saya, ya. Nah, hasilnya ada di dalam Titus 3 ayat 4 sampai 7. Kita baca coba Titus 3 ayat 4 sampai 7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya dan oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sampai di sini dulu, tetap di situ saudara. Jadi keselamatan yang saudara dan saya bukan karena perbuatan, amin. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena pengorbanan Yesus, karena rahmat daripada Tuhan Yesus. Saudara dan saya juga diselamatkan, ada hasilnya apa?
baptisan supaya mulai kita menjadi lahir baru, kembali menjadi anak-anak Tuhan, ya. Lahir baru, jadi anak Allah. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang kudus, pembaharuan budi, pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang-orang kudus. Pastikan saudara dan saya menjadi orang-orang kudus. Amin. Walaupun bukan tinggal di Kudus, tapi kita jadi orang-orang kudus karena Yesus yang sudah kuduskan saudara dan saya. Nah, selanjutnya saudara, setelah kita diselamatkan, tentu Tuhan mau supaya kita tidak diam begitu saja. Itu sebabnya dalam ayat selanjutnya, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, ayat 7, supaya sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi saudara, kita sekarang sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan berdasarkan kasih karunia, bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita. Kita menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan yang kita miliki. Jadi setelah kita diselamatkan sebagai orang percaya, diberi kesempatan untuk mendapatkan mahkota dengan usaha sekarang, ya. Tetapi saudara, keselamatan bukan karena usaha kita. Keselamatan, hak menjadi anak Allah, kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita disucikan, kita dijadikan ahli waris, bukan karena usaha kita, bukan. Itu karena kasih karunia, karena pemberian Yesus, karena pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, setelah kita diselamatkan, nah ini kita lanjut baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5, ya. Setelah kita diselamatkan, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Lanjut ayat 4, untuk menerima suatu bahagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, ada bahagian yang kekal, termasuk mahkota-mahkota ini tadi, ya, dipelihara. Saudara, disimpan di sorga, ini kekal, tidak bisa diganggu gugat, saudara. Yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi saudara dan saya terima hasil dari pekerjaan Yesus di atas kayu salib Kalvari. Kita juga bisa menerima perkara-perkara yang kekal yang tersimpan di sorga, ya. Saudara dan saya menerima mahkota kehidupan, banyak mahkota nanti kita lihat, ya. Dan sekarang kita perhatikan bagaimana kalau tidak mendapatkan mahkota itu. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat 14 dan 15, ya. Orang-orang Kristen tapi tidak dapat mahkota. Coba kita lihat 1 Korintus 13 ayat 14 dan 15. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Lanjut ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, setelah saudara dan saya, setelah kita ditebus oleh darah Yesus, setelah kita jadi anak Allah, setelah kita lahir baru, setelah kita jadi orang percaya, setelah kita jadi ahli waris, setelah kita menerima Roh Kudus, Tuhan mau kita tidak tinggal diam, tetapi kita juga ada dalam pekerjaan Tuhan. Ya, itu sebabnya perbuatan masih tetap diperhatikan, pekerjaan kita masih tetap diperhatikan.
Ya, bagaimana pekerjaan kita? Bagaimana apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Apakah kita bekerja dengan hasil pekerjaan yang seperti rumput jerami yang bisa terbakar? Hasil pekerjaan kita ini menuju kepada kekekalan apa tidak? Hanya sementara saja atau hal-hal lahiriah saja? Saudara, itu yang kita perlu perhatikan. Jadi perlunya kita berjuang untuk mendapatkan mahkota supaya pekerjaan kita tidak terbakar, supaya kita diselamatkan, tetapi jangan sampai seperti melewati api. Ya, melewati api. Karena di dunia ini tidak melakukan rencana Allah. Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Tapi perbuatan baik itu bukan untuk menyelamatkan kita, tapi perbuatan baik itu kita harus lakukan karena kita sudah menjadi milik Allah, kepunyaan Allah sendiri yang rajin berbuat baik. Dan kebaikan-kebaikan dalam melayani apa yang kita kerjakan ini, hasil dari kerjaan kita inilah yang akan diperhadapkan kepada bema tadi, sehingga kita dapat mahkota. Yang mana mahkotanya? Begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya belum berbicara tentang mahkota, nanti sore akan lanjutkan. Jadi kami harap yang di rumah-rumah juga bisa ikuti live streaming supaya saudara bisa tahu bagaimana mahkota-mahkota itu kita terima, bagaimana kita memperebutkan mahkota, perjuangkan mahkota itu. Tapi bukan hanya itu saudara, tapi yang penting dari ayat ini supaya pekerjaan kita tidak terbakar dan tidak menderita kerugian. Ya, tidak terbakar pekerjaan kita di dunia ini dan tidak menderita kerugian, tidak juga diselamatkan tetapi hanya seperti melewati api. Diselamatkan dengan penuh sukacita, diselamatkan dengan penuh kemenangan, diselamatkan dengan penuh sorak-sorai. Ya, jadi saudara, itu firman Allah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Ya, nanti sore saya baru berbicara tentang mahkota yang saya bahas. Ya, jadi kita sudah lihat 3 jenis mahkota ini, tapi yang saya akan bahas adalah Stefano, mahkota yang ketiga tadi. Ya, bukan mahkota yang pertama dan kedua, bukan diadema, bukan Stefano, tetapi Stefano. Ya, jadi itu firman Allah yang saya dapat sampaikan. Kiranya kita menjaga apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan setelah kita percaya, menerima keselamatan, setelah kita menjadi ahli waris, setelah kita menjadi orang Kristen, kita berbuah lebat supaya kita mendapat mahkota. Tidak terbakar seluruh hasil pekerjaan kita. Tidak melewati keselamatan, tapi melewati seperti melewati dari api. Tapi kita penuh kemenangan, bersorak-sorai karena Tuhan berperang ganti kita. Kita nyanyikan satu nyanyian, Engkau Bapa yang mengasihiku. Kita tahu Allah itu mengasihi saudara dan saya, sehingga dia rela mati untuk kita, supaya saudara dan saya masuk dalam bahagian bema, bukan untuk kehakiman dunia ini. Sebab kalau orang yang tidak percaya mati langsung masuk neraka, sama seperti orang kaya Lazarus, dia langsung ke surga. Ya, tetapi orang kaya yang tidak percaya, dia masuk ke dalam neraka, penghukuman langsung. Saudara dan saya akan menghadapi bema. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau pandang bentuk dan rupaku.
kebaikan hasil dari usaha-usaha di dunia ini hanya seperti rumput kering jerami. Tetapi Dia mau kita menghasilkan mahkota-mahkota kemuliaan dalam hidup ini. Sidang jemaat yang hadir kami undang berdiri, yang di rumah-rumah sungguh-sungguh datang berdoa. Kita nyanyi guru ini bersama-sama. Engkau Bapa yang mengasihi, pandang bentuk dan rupa, mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti ini. Bapa yang mengajari, melewati alam yang gelap, membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapakku yang Bapak Ibu Saudara, kita berdoa di tempat masing-masing. Saudara berdoa. Bapa dalam sorga, betapa kami sangat bersyukur oleh kasih karunia-Mu yang besar. Tatkala kami berdosa, Tuhan menebus kami. Tuhan rela mati, bahkan menderita di atas kayu salib. Engkau juga memakai mahkota duri Tuhan, untuk memberi kesempatan bagi kami untuk menerima mahkota-mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Setelah kami percaya kepada-Mu ya Tuhan, biarlah apa yang Tuhan sudah kerjakan tidak kami sia-siakan. Tetapi kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, sudah dibenarkan, sudah disucikan, sudah dijadikan anak Allah, sudah dijadikan ahli waris, sudah dimerdekakan dari dosa. Biarlah kami berusaha untuk berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami berjuang di tengah-tengah dunia ini, bukan untuk keselamatan, karena Tuhan sudah kerjakan keselamatan kami, tetapi kami berjuang untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, sehingga kami turut bersama-sama dalam kemuliaan-Mu, memerintah dalam 1000 tahun damai itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hari-hari ini ada masa yang sulit. Mungkin ada jemaat-Mu yang Tuhan sangat kesulitan, entah ekonomi, entah pekerjaan, entah masalah dan sebagainya. Ada mungkin juga yang sakit, ada yang susah, ada yang baru saja meninggal Tuhan keluarganya. Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Engkau Allah kami yang peduli. Engkau juga yang menolong bangsa dan negara kami Tuhan, pemimpin-pemimpin kami. Oh Tuhan, tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, semua jajaran tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, RT RW Tuhan. Semua pemimpin-pemimpin dengan seluruh jajarannya, TNI, Polri, dan juga Tuhan seluruh tenaga-tenaga medis yang bekerja pada hari-hari ini dengan maksimal. Engkau yang menolong dan memberi kekuatan. Engkau yang menyelamatkan Tuhan. Engkau yang menjaga, melindungi. Kami berseru kepada-Mu untuk bangsa kami dan bangsa-bangsa di dunia, supaya virus ini Tuhan tolong segera berakhir, biar nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Rindu hati kami Tuhan juga mengadakan kebangunan rohani, kegerakan besar melalui virus ini. Semua mencari Tuhan, semua menerima keselamatan.
Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Gembala Agung kami. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengar bersama. Saya akan sampaikan pengumuman. Nanti jam 8 ada sekolah minggu. Mohon orang tua bisa mengarahkan anak-anak untuk mengikuti secara streaming. Kemudian sore nanti kita akan lanjut ibadah raya kedua jam 4 sore. Kemudian jadwal ibadah dan streaming minggu depan, hari Kamis jam 7, kemudian Jumat jam 3 ada doa puasa untuk persiapan perjamuan suci. Kemudian jam 6 ada doa di tempat, ada doa juga secara streaming. Kemudian jam 7 ada latihan kaum muda remaja, dan kemudian ada doa malam. Kemudian hari Sabtu jam 6 kaum muda remaja ibadah secara streaming. Kemudian minggu depan kita akan mengadakan perjamuan suci pagi jam 6, kemudian sore jam 4. Untuk itu untuk persiapan perjamuan suci, anggur dan rosti perjamuan suci yang secara streaming mengikuti di rumah bisa ambil di kantor seperti hari-hari yang telah kita lewati kemarin. Kemudian yang bisa ambil, saya beri waktu hari Jumat dan Sabtu, saudara bisa ambil supaya menjaga agar tidak banyak orang ya datang secara bergilir, atau mungkin saudara bisa menghubungi saya dahulu. Kemudian Minggu nanti ada sekolah minggu jam 8. Kemudian agenda kita bakti sosial jelang Idul Fitri tetap akan kita laksanakan untuk kita bagikan jelang Hari Raya Idul Fitri. Mungkin tanggal 23 ya, kita akan bagikan untuk lingkungan dan sekelilingnya. Terima kasih buat sembako yang sudah masuk. Kami menghimbau untuk kita bisa memberi minimal satu keluarga yang mampu satu paket ya, supaya ini bisa menjangkau lebih banyak. Tahun lalu kita bisa siapkan 160. Ya, kita belum tahu tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian melalui kesempatan ini juga atas nama keluarga besar GBD Philadelphia Ambulu, kita turut merasa kehilangan dengan berpulangnya Ibu Aiwa kemarin malam dan telah dikebumikan tadi pagi. Nah, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Nanti kita doakan bersama. Tadi sudah. Biar semuanya ini boleh berjalan dengan baik dan kita semuanya jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, ya. Kemudian jangan ada di kerumunan, ya, jangan ada di tempat-tempat keramaian maksudnya, supaya kita bisa menjaga diri kita masing-masing. Itu saja pengumuman, saya kembalikan kepada Bapak Pendeta. Bapak Ibu Saudara, kita perlu jaga kesehatan kita, minum-minuman empon-empon itu, kemudian berjemur matahari, kemudian makan makanan yang bergizi yang menaikkan imunitas tubuh kita. Satu lagi, kalau bisa jangan masuk ke rumah sakit ya. Bermasker. Masker jangan lupa. Jadi kalau bisa jangan masuk ke rumah sakit, sebab banyak di rumah sakit. Ya, orang datang ke sana orang sakit, ada di sana orang sakit. Jadi hindari kalau bisa. Ya, jadi kita juga dilarang untuk besuk. Jadi pemerintah betul-betul berusaha, apalagi hari-hari ini kendaraan termasuk transportasi pun diapakan semua ya. Tuhan tolong kita. Kita nyanyi nyanyian Engkau Bapa yang mengasihiku satu kali lagi. Kita akan tutup dalam doa. Engkau Bapa yang mengasihiku, Dia mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang kekal. Bentuk dan rupa Engkau mengasihiku dengan seluruh hati, dapat rasakan seperti
kami juga berdoa buat keluarga saudara Nanang. Tuhan beri kekuatan, penghiburan, bahkan kebijaksanaan bagi dia menghadapi keluarga yang sementara dipanggil oleh Tuhan pulang ke surga. Tuhan, Engkau tolong keluarga ini supaya aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan tutup bungkus juga dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, yang hadir sebentar akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan hantar tibakan dengan selamat sejahtera-Mu. Yang di rumah-rumah Tuhan berkati juga secara khusus. Dan semua boleh mengikuti acara kebaktian kami. Walaupun kami tidak dapat berbakti sebagaimana biasa, Tuhan tolong supaya semua punya kerinduan untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Akhirnya saudara-saudara yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga, berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal Yesus Tuhan kita, persekutuan, sukacita, damai sejahtera, pimpinan, penyertaan Roh Kudus berlaku terus dalam hidup kita mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.